ingin menguraikan alur cerita film berjudul Sunday Night Fever. Film ini dirilis tahun 2020 dari negeri Pinoy. Film ini menceritakan tentang terjadinya hubungan perselingkuhan antar tetangga apartemen, hingga perselingkuhan tersebut diketahui. Oops, you okay? You left your phone. Di awal film ini kita akan diperlihatkan adanya seorang lelaki bernama Mickey. Seorang restoran ternama di kota Manila. Mickey tinggal di apartemen dekat restorannya berada. Dalam kesehariannya, Mickey sangat hobi meneropong kamar-kamar yang ada di depan apartemennya. Ternyata Mickey menyukai seorang tetangga apartemennya yang selalu ia lihat tiap hari melalui teropong. Wanita itu bernama Kim. Kim wanita seksi yang merupakan simpanan seorang pengusaha kaya bernama Rudy. Kim menjadi simpanan atas restu ibunya dan keluarganya karena Rudy bersedia menafkahi Kim dan keluarganya. Segala kebutuhan Kim dan keluarganya yang tinggal di rumah sewa selalu dicukupi oleh Rudy. Karena Rudy sangat menyayangi Kim, padahal Rudy telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Maklum saja Rudy mencintai Kim karena Kim memiliki body Yahud dan pelayanan di ranjang cukup mumpuni. Akan tetapi Rudy sebagai pria berbadan gemuk, gairahnya saja yang kuat. Tenaganya sudah tidak cukup lagi mengimbangi Kim sebagai wanita yang masih penuh pesona. Di suatu pagi Kim dan Mickey ikut latihan yoga karena keduanya sama-sama menjadi member yoga di apartemennya. Mereka pun saling berkenalan satu sama lainnya. Kimberly. Okay. Tak lama muncullah Rudy dengan menepuk bokong Kim. Mickey pun heran siapakah pria tersebut. Ia pun terus memperhatikan Rudy dan Kim, kenapa pacarnya Kim sangat tua. Sebagai seorang chef, masakan Mickey sangat digemari oleh pelanggannya yang sering berkunjung ke restoran. Tidak kecuali dengan Kim dan Rudy yang saat itu datang makan malam di restoran Mickey. Saat Mickey mendatangi meja nomor 16 yang ditempati Rudy dan Kim, mereka pun saling berkenalan. Rudy heran, apakah kalian sudah pernah ketemu, ucap Rudy. Kim pun berkata, Mickey ini satu member yoga dengan kita. Lalu datanglah sahabat Mickey bernama Warren. Maka tak lama kemudian, Rudy menanyakan kepada Mickey dan Warren untuk bertemu minggu depan membahas bisnis kuliner. Rudy tertarik karena masakan di restoran Mickey sangat lezat. Mereka pun menyepakati ajakan Rudy. Selepas pulang, Mickey pun melancarkan aksinya meneropong Kim dari balik kamarnya. Saat itu, Kim melihat Kim sedang jenuh di dalam kamar. Pagi harinya, ia pun melihat Kim ingin masuk ke dalam lift bersama Rudy. Ia hanya bisa memandang dari kejauhan idolanya itu. Malam hari Mickey merasa bosan di dalam kamarnya, namun ia pun langsung mengambil teropong dan melihat kamar Kim.
Ternyata Kim saat itu sedang bersama Rudy sedang bercocok tanam. Namun seperti biasanya Rudy selalu cepat menyelesaikan permainan, sementara Kim masih tersiksa akibat lemahnya Rudy. Sehabis mereka bercocok tanam, Rudy bergegas ingin segera pulang ke rumah keluarganya. Namun Kim ingin besok memperbaiki mesin cuci yang rusak dengan memanggil teknisi. Keesokan harinya teknisi pun datang ke kamar Kim, ingin memperbaiki mesin cucinya. Saat sedang memperbaiki mesin cuci, sementara Kim membersihkan langit lampu dengan menaiki bangku. Tiba-tiba teknisi tersebut melihat boncengan Kim yang amat seksi. Ia pun menikmati pemandangan yang ada di hadapannya. Saat sedang menikmati keindahan tubuh Kim, tiba-tiba masuk Rudy. Mengetahui hal tersebut, Rudy pun langsung menghajar teknisi tersebut. Sampai terjadilah percekcokan antara Rudy dan Kim karena Rudy marah kenapa Kim sengaja menggoda teknisi. Mickey saat meneropong kegiatan Kim selalu direkam melalui handphone sebagai dokumentasi pribadinya. Hampir setiap kegiatan Kim seperti tidur, bernyanyi bengong dan sebagainya selalu direkam. Saat itu Mickey selesai menggempur pelatih yoga di membernya itu, mengajak Mickey untuk bertempur lagi, namun Mickey tidak bersedia karena mau memantau kegiatan Kim. Wanita itu pun pergi meninggalkan kamar Mickey. Mickey pun langsung meneropong Kim yang saat itu sedang kesakitan akibat percekcokan sebelumnya akibat teknisi mesin cuci cabul. Dalam benak Kim, ia sudah jenuh menjalin hubungan dengan Rudy. Karena Rudy orangnya egois, pemarah dan tidak kuat dalam urusan cocok tanam. Ibunya Kim selalu mendorong agar Kim terus berhubungan dengan Rudy. Karena Rudy lah selama ini yang menafkahi keluarganya. Ibunya adalah seorang pegawai honorer di kantor pemerintahan yang tidak memiliki gaji besar. Saat Kim dan Rudy ingin bercocok tanam di kamarnya, ia melihat ada cahaya dari luar seperti pantulan cermin. Ia pun heran mengetahui hal itu Mickey yang sedang meneropong dan tahu aksinya itu diketahui Kim, ia pun menghindar. Suatu hari bertemulah Mickey, Rudy, dan Warren di apartemennya Mickey. Mereka bertiga sedang mendiskusikan bisnis restoran. Rudy bersedia memberikan modalnya supaya Mickey dan Warren mencarikan tempat untuk mendirikan restoran. Tak lama kemudian datanglah Kim sepulang berbelanja dari sebuah mall. Tak bisa menahan mata Mickey melihat Kim sang idolanya. Saking terpananya mata Mickey, ia pun kaget ketika disapa Rudy sampai air di gelasnya tumpah membasahi celananya. Ia pun pamit ke kamar mandinya Kim untuk mengeringkan celananya. Tetapi handphone miliknya terjatuh di kamar mandi, Mickey pun tidak sadar handphonenya jatuh. Setelahnya, Kim saat itu sedang bersih-bersih di kamar mandi. Ia pun mengangkat handuk yang terjatuh di bawah kamar mandi. Ia melihat ada handphone terjatuh dan sedikit penasaran, "Nik, siapakah ini?" Maka ia pun membuka handphone tersebut dan ternyata tidak dikunci. Ia pun terkejut karena handphone tersebut milik Mickey dan banyak sekali video dirinya di handphone Mickey. Ia pun semakin penasaran dengan Mickey, apa maksudnya merekam kegiatannya.
Keesokan harinya, Kim pergi sendiri ke restoran Mickey. Ia sengaja untuk mengembalikan handphone milik Mickey. Sembari mengembalikan handphone, ia pun ingin menanyakan maksudnya merekam kegiatan Kim. Tak lama datanglah Mickey menghampiri Kim di meja 16. Ia pun menanyakan mana Rudy, kenapa sendirian? Aku tak selalu bersamanya, balas Kim. Kim pun bertanya, apakah kamu ada ketinggalan sesuatu di rumahku? Kim pun mengatakan handphonemu tinggal dan aku melihat ada videoku di handphonemu. Kenapa kamu merekam semua kegiatanku dan ada di handphonemu? Mickey pun meminta maaf kepada Kim karena telah merekamnya. Apakah aku menggairahkanmu? Tanya Kim. Apakah aku fantasimu? Tambahnya. Kim pun memberikan handphone Mickey. Mickey pun mengambilnya sambil menyentuh tangan Kim, maka Kim pun terkesima melihat Mickey. Saat di perjalanan, Kim dan Rudy mengalami percekcokan. Rudy marah karena Kim selalu mengganggu bicaranya dengan seorang investor. Akibatnya bisnis mereka pun batal. Disitulah mereka ribut dan Rudy memarahi Kim. Merasa sakit hati, Kim pun meminta supirnya Rudy menghentikan mobilnya karena ingin turun pulang berjalan kaki. Sampai di dalam kamarnya, Kim pun masih tidak terima atas perlakuan Rudy kepadanya. Ia sangat merasa sakit hati kepada Rudy. Ia pun mulai terbayang kepada Mickey. Hingga ia memutuskan untuk meluapkan kekesalannya kepada Rudy dengan mendatangi kamar Mickey. Tak lama Mickey pun membuka pintu dan ia pun kaget karena di depan pintu sudah ada Kim, sang idolanya. Tanpa ada kata-kata apapun, Kim langsung menerkam Mickey. Mereka pun langsung melakukan adegan-adegan di luar jangkauan. Selepas mereka bercocok tanam, Rudy mengatakan kalau ini kejutan yang luar biasa darimu, Kim. Terima kasih sudah datang dan memberikan kue apemu. Saat Kim ingin pulang, Mickey langsung kembali menggempur Kim untuk kedua kalinya. Setelah kejadian itu, Kim dan Mickey hampir setiap hari melakukan adegan-adegan berbahayanya, di mana saja mereka main. Saat ketemu, Mickey selalu menggempur Kim. Baik di dalam toilet, apartemen, sampai di lift. Suatu hari saat Kim dan Rudy di kolam renang, Rudy mengatakan kepada Kim kalau dirinya mau ke kampung bersama keluarganya Rudy. Artinya ia akan pergi selama 1 minggu. Maka terbesit pikiran Kim, waktunya bersenang-senang dengan yang lebih kuat dari Rudy. Maka besoknya Kim pun mengajak Mickey pergi ke wilayah hutan yang memiliki pemandangan indah untuk menikmati liburan karena Rudy sedang pergi. Mereka pun mendirikan kemah di tengah hutan, menikmati nuansa hutan untuk bercocok tanam dengan Mickey. Suatu saat Kim bertemu kembali dengan Mickey. Kim ingin hubungan mereka diakhiri karena orang tuanya tahu hubungannya dengan Mickey. Ia pun dengan berat hati mengatakan kepada Mickey. Karena ia sudah jatuh cinta dengan Mickey, begitupun Mickey yang sudah cinta dengan Kim. Tetapi Kim terpaksa karena kalau Rudy tahu ia akan memutuskan hubungannya, maka tak ada lagi yang akan memberikan nafkah kepada keluarga dan ibunya Kim. Selepas bercekcok, mereka pun langsung bercekcok tanam di apartemen Mickey.
Setelahnya Kim pun mau pulang ke kamarnya, namun tiba-tiba ada seseorang yang memoto keduanya dari geng apartemen. Saat Kim tiba di kamar apartemennya, ternyata Rudy sudah tiba terlebih dahulu. Kim pun terkejut karena Rudy sudah datang. Namun Rudy saat itu langsung menanyakan, apakah kau ada hubungan dengan lelaki lain? Kim pun terkejut atas pertanyaannya itu. Lalu Rudy memperlihatkan foto-foto Kim saat bersama Mickey. Karena selama ia pergi, Rudy menyuruh orang untuk mengikuti kegiatan Kim. Selepasnya Rudy langsung menemui Mickey. Ia mengatakan agar menjauhi Kim. Ia mengancam akan melakukan apapun jika Mickey tidak berhenti menjalin hubungan dengan Kim. Kim merasakan kesakitan di bagian lehernya akibat penyiksaan Rudy. Mickey pun melihatnya dari arah kamarnya menggunakan teropong. Esok harinya Kim bertemu dengan ibunya, dan ia pun mengatakan kalau ia mau memutuskan hubungan dengan Rudy. Namun ibunya masih tetap bersikeras karena tanpa Rudy keluarganya akan kesulitan ekonomi. Ibunya pun memohon agar tetap menjalin hubungan dengan Rudy dan memutuskan Mickey. Kim memutuskan pindah apartemen. Mickey ingin menghentikannya. Namun tidak bisa, Kim pun pergi meninggalkan Mickey. Maka tibalah saat Rudy dan Kim berada di suatu acara. Kim mendengar ucapan Rudy saat ngobrol dengan temannya. Ia merasa tersinggung dengan ucapan Rudy. Terjadi kembalilah keributan di antara keduanya. Maka Kim pun pergi meninggalkan Rudy. Kim pun balik ke apartemen menemui Mickey untuk mengajak Mickey pergi dan membawa Kim kemana saja, agar tidak bertemu dengan Rudy. Namun saat Mickey ingin membawa Kim pergi di parkiran, tibalah Rudy menghadang mobil Mickey dan membawa Kim masuk ke dalam mobilnya. Mickey pun ditinggal pergi oleh Kim menggunakan mobil Rudy karena diancam dengan senjata. Maka Mickey pun mengejar mobil mereka. Singkat cerita, di tengah jalan mereka terjadi percekcokan antara Rudy dan Mickey. Hingga akhirnya Rudy pun sadar dan paham kalau cintanya kepada Kim tidak harus memiliki. Ia dinasehati oleh Kim agar kembali kepada keluarganya saja. Hingga Kim pun dibolehkan dengan Mickey dan Rudy pun balik ke keluarganya. Hingga hubungan Kim dan Mickey pun terwujud dan akhirnya mereka pun menikah. Itulah tadi alur cerita dari sebuah film romantis, semoga menghibur kalian semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Thank you.